Ada seorang ulama, ya, ada seorang ulama, istrinya ini bantah terus, nggak pernah mau taat. Satu saat muridnya ini mendengar itu cacian istrinya kepada Mbah Kiai. Wow, nerocos kayak apa knalpot. Ya. Maka muridnya ini merasa nggak terima betul, langsung pulang bawa uang banyak, satu kantong uang diletakkan di depannya Pak Kiai itu. Ini Pak Kiai uang Pak Kiai. Apa untuk apa? Pak Kiai kawin lagi saja, ceraikan tuh istri yang kurang ajar itu. Loh, kamu ini nggak tahu, ini istri saya yang kurang ajar ini. Kalau orang memuji Allah ketika kena mendapatkan rahmat, mendapatkan kesenangan, itu ya mudah. Tapi orang kena musibah kemudian memuji Allah, hal ini luar biasa. Termasuk orang yang punya sifat seperti ini Syekh Inamul Hasan rahimahullah. Ketika sudah sakit keras, parah, sakaratul maut, ditanya oleh khotim-khotimnya di Nizamuddin tuh, Syekh bagaimana? Alhamdulillah. Terus meninggal. Masya Allah. Jadi kita biasakan menghadapi sesuatu itu dengan alhamdulillah. Alhamdulillah ini sebaik-baiknya doa. Dan alhamdulillah ini nilainya sangat tinggi. Ini sebaik-baiknya doa. Dan ini ada ucapan pujian dan syukur. Apalagi diucapkan ketika kena musibah, lebih lagi tinggi. Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu titip uang sama santrinya. Beliau ini nggak mau bawa uang, disuruh bawa santrinya. Ternyata uangnya hilang. Santrinya dengan ketakutan laporan, Syekh, uangnya hilang. Alhamdulillah, katanya. Saya sudah sejak tadi sudah risau, bagaimana nanti hisabnya di akhirat uang saya ini. Kok hilang? Alhamdulillah. Jadi orang itu kalau memandang sisi hikmah dari sesuatu, ya, bisa saja mengucapkan alhamdulillah dalam keadaan-keadaan yang sangat sulit. Tapi kalau orang itu tidak paham hikmah, dalam keadaan gembira pun nggak bisa mengucapkan alhamdulillah. Dikasih sate gulai, wah ini kotot ini, ya. Ini terlalu pedes ini, ya. Kolesterol ini, ya. Ada aja. Jadi dikasih kenikmatan itu pun dia senantiasa melihat kepada sisi-sisi nggak enaknya, akhirnya dia tidak bisa memuji Allah. Nah ini orang yang celaka, orang seperti ini. Tapi kalau orang itu orang beruntung, tandanya itu dalam hati ada cinta kepada Allah, hati faham, itu apa saja dilihat dari sisi hikmahnya. Zikir bisa sebentar, zikir 1 jam, 2 jam, khusyuk cuma 5 menit. Alhamdulillah, oleh Allah diizinkan menghadap walaupun 5 menit, semoga ditambah. Tapi kalau orang tidak syukur, wah percuma aja usaha zikir ini. Saya sudah bisa-bisa, nyatanya nggak khusyuk-khusyuk sama aja. Maka orang seperti ini selamanya ya nggak akan ada peningkatan dalam zikir.
Ngaji juga begitu. Wah, saya sudah ngaji bertahun-tahun, nggak paham-paham, sudah kawin sajalah. Loh, mbok yo kamu syukuri, bertahun-tahun kalaupun nggak paham, tapi kamu mencari ilmu kan sudah dapat pahala. Barangkali waktu-waktu yang lalu itu tidak paham, waktu yang akan datang Allah kasih paham. Jadi orang itu selalu berharap gitu loh. Dalam menghadapi perkara itu selalu husnudzon, selalu berharap, mencari hikmahnya. Nah, orang yang seperti ini orang yang akan sukses dalam kehidupan. Tapi kalau orang itu serba sumpek, ya, dikasih nikmat tidak bisa merasakan nikmat, dikasih musibah tidak bisa sabar, apalagi ridho, apalagi memuji Allah, senantiasa melihat sisi-sisi negatif. Nah, orang seperti ini ya orang tidak punya akhlak namanya, tidak punya akhlak kepada Allah. Akhirnya orang begini ini ya naudzubillah, jadi orang yang sengsara dunia akhirat. Nah, jangan sampai kita jadi begitu. Di antara sifat umat Muhammad dalam Hayatus Sahabah itu, sifat umat Muhammad yang ditulis dalam kitab Taurat, yahmadunallah fis-sarra'i wad-dharra, memuji Allah di dalam keadaan suka dan duka. Senantiasa memuji Allah. Ada seorang ulama, ya, ada seorang ulama, istrinya ini bantah terus, nggak pernah mau taat. Satu saat muridnya ini mendengar itu cacian istrinya kepada Mbah Kiai. Wow, nerocos kayak apa knalpot. Ya. Maka muridnya ini merasa nggak terima betul, langsung pulang bawa uang banyak, satu kantong uang diletakkan di depannya Pak Kiai itu. Ini Pak Kiai uang, Pak Kiai. Apa untuk apa? Pak Kiai kawin lagi saja, ceraikan tuh istri yang kurang ajar itu. Loh, kamu ini nggak tahu, ini istri saya yang kurang ajar ini membuat saya jadi tawadhu. Saya ini di mana-mana sudah dihormati orang. Ini perlu saya rawat ini istri saya ini. Dan yang kedua, istri saya ini nentang ngomelan, ini justru menguntungkan saya, sehingga saya ini tidak terlalu cinta sama istri, sehingga hati saya ini bersih untuk mencintai Allah. Kalau orang itu istrinya terlalu taat, nanti terlalu cinta sama istrinya, nggak mau berjuang fisabilillah, ya, ngendok aja di rumah, ya. Saya ke masjid bisa jadi tenang. Ini gara-gara istri ngomel terus ini. Coba ini, ulama-ulama dulu punya pemahamannya. Yang sekarang ini istri ngomel aja ya nggak mau keluar. Apalagi istri taat, wambah nemen. Ya. Jadi kita ini melihat apa-apa itu dari segi hikmah. Kita berjuang, ada orang memusuhi sana sini, cari hikmahnya. Barangkali ini yang terbaik untuk saya, karena dengan banyak orang memusuhi saya sana sini ini, akhirnya saya ini ada greget untuk bangun tahajud.
untuk nangis waktu malam, untuk istighosah. Kalau semua orang senang barangkali sudah tenang-tenang saja, sehingga justru saya merosot. Jadi kalau orang itu melihat dari segi hikmah itu ada aja hikmah. Allah itu hakim, Allah itu hakim, sehingga pasti ada hikmahnya apa saja itu. Tapi kalau orang tidak paham hikmah yang sebenarnya dari semua yang kejadian ini, kalau kamu paham, satu aja yang harus kamu pahami dari semuanya itu. Kalau semua kejadian di alam semesta ini, baik yang terjadi dalam diri kamu, baik yang terjadi dalam keluarga kamu, baik yang terjadi dalam umat, apa saja yang terjadi ini, kok menjadikan kamu tambah ingat pada Allah, tambah tawajuh kepada Allah, ya berarti kamu itu faham hikmahnya. Allahu khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi kejadian si alam semesta ini kalau menambahkan kamu kenal kepada Allah, nah itu berarti kamu faham hikmahnya. Tetapi kalau kamu ini kok kejadian-kejadian membuat kamu lupa kepada Allah, jauh kepada Allah, ya berarti kamu itu nggak lulus, nggak faham hikmahnya. Setelah itu baru hikmah-hikmah yang lain, ini hikmah yang terbesar. Hikmah yang terbesar kalau kita bisa memahami itu adalah pijaan atau alat atau jalan supaya kita tambah ingat pada Allah, tambah merengek-rengek kepada Allah, tambah tawajuh kepada Allah. Wa kharaja Ibnu Majah fi sanadiyan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man qaddama thalathatan min al-walad lam yablughul hinsa. Barang siapa mendahulukan 3 anak yang belum sampai balik, kana lahu maka adalah baginya hisan, benteng hasinan yang kokoh, minan nari dari api neraka. Faqala Abu Dzar qaddamtu tsnain, aku telah mendahulukan 2 anak. Qala baginda Nabi wa tsnain, dan orang yang mendahulukan begitu juga. Qala Ubay bin Ka'ab sayyidul qurra qaddamtu wahida, berkatalah Ubay bin Ka'ab pimpinan qari-qari sahabat, aku telah mendahulukan 1 anak. Qala baginda Nabi mengatakan wa wahidan, dan orang yang mendahulukan 1 anak termasuk juga, Masya Allah. Wa taqaddama, dan telah terdahulu hadis Abu Musa al-Asy'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata waladul abdi, bila telah mati anaknya seorang hamba, qala Allahu li malaikatihi, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, qabattum walada abdi, kamu mengambil anaknya hambaku. Fayaquluna, maka mereka mengatakan na'am, iya. Fayaqulu, maka Allah berfirman, qabattum samrata fuadi, engkau mengambil buah hatinya. Fayaquluna, maka mereka mengatakan na'am, iya. Fayaqulu, maka Allah berfirman, madza qala abdi, apa yang hambaku berkata. Fayaquluna, maka para malaikat mengatakan hamidaka, dia memuji engkau. Wastarja'a, dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kena musibah itu, kalau menurut hadis ini, alhamdulillah dulu, alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi alhamdulillah itu karena melihat pahalanya, inna lillahi itu ya pasrah, karena ini memang milik Allah, diambil oleh Allah. Fayaqulu, maka Allah berfirman, ubnu, bangunkan li'abdi, untuk hambaku, baitan, 1 rumah, fil jannati, dalam surga. Wasamuhu, dan kasih nama rumah itu baitul hamdi, rumah pujian.